Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Benny Kurniawan. Materi yang saya ambil pada saat ini yaitu tentang otonomi daerah. Yang pertama itu pengertian otonomi daerah. Otonomi atau autonomi berasal dari bahasa Yunani atau yang berarti sendiri, dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Sciences bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah the legal self-sufficiency of social body and its actual independence. Jadi, ada dua ciri hakikat dari otonomi, yakni legal self-sufficiency dan actual independence. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah yang berarti self-government atau the condition of living under one only. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self-sufficiency yang bersifat self-government yang diatur dan diurus oleh only. Karena itu otonomi lebih baik menitik atau memberatkan aspirasi daripada kondisi. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya yang pertama itu hak mengurus rumah tangga sendiri bagi satu daerah otom. Yang kedua, dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya di luar batas-batas wilayah daerahnya. Yang ketiga itu daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lainnya sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya. Oke, baik, kita lanjut. Yang selanjutnya itu sejarah otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 1945, yang dimana ditetapkannya undang-undang ini merupakan hasil resultant dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa kejayaan-kejayaan serta pada masa pemerintahan kolonialisme. Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Yang selanjutnya itu prinsip-prinsip otonomi daerah. Yang pertama itu prinsip pemberanian otonomi kepada daerah adalah prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan aparat serta pelayanan umum, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah. Yang kedua itu prinsip pemberian otonomi kepada daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 di tahun 2014, yakni yang pertama itu kewenangan otonomi yang luas dan nyata dan bertanggung jawab dan daerah, kota, dan kabupaten, serta yang kedua otonomi yang terbatas dan daerah provinsi. Selanjutnya itu kesimpulannya ada dua. Yang pertama itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Dan pelaksanaan pembangunan otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otom untuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, yang kedua itu berbicara mengenai perjalanan dan perkembangan otonomi pemerintahan daerah di Indonesia dengan segala aspeknya, seperti mengurai suatu kisah yang sangat panjang, bahkan mungkin tidak banyak lagi publik yang mencoba mereview kecuali bagi kalangan atau untuk keperluan studi. Secara praktis tentu hal itu tidak jadi masalah karena kebijakan mengenai otonomi daerah dari suatu regulasi yang sudah tidak berlaku lagi mungkin sudah kehilangan manfaat. Namun bagi keperluan mendapatkan suatu substansi dan menemukan masalah-masalah di sekitar implementasi otonomi daerah di Indonesia, maka menelusuri perjalanan otonomi daerah dari waktu ke waktu sepertinya sangat penting, apalagi sampai saat ini soal otonomi
daerah Indonesia masih mencari bentuknya yang ideal. Dalam perspektif ini, dengan menelusuri regulasi berkaitan dengan otonomi daerah, setidaknya akan ditemukan mengapa kebijakan otonomi daerah di Indonesia selalu berubah-ubah. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada materi saat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya cuma manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.